Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya sebagai salah satu mahasiswi mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan kelas 63 ingin memberikan materi dan penjelasan mengenai wawasan Nusantara sebagai pemenuhan tugas kuliah. Penasaran kan sebab apa yang akan saya bahas? Yuk simak sampai akhir. Perkenalkan, nama saya Asyifa Fauzianadi dengan NIM 2202-10101010 dari kelas 63 jurusan Pendidikan Matematika. Materi yang saya bahas hari ini adalah mengenai hubungan internasional Indonesia. Materi yang menarik bukan? Yuk simak dan siapkan alat tulis dan catatannya ya. Sebenarnya apa sih hubungan internasional itu? Hubungan internasional adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk membantu menyelesaikan masalah. Setiap regulasi yang diciptakan oleh pemerintah pasti memiliki dasar hukum. Kalau hubungan internasional, apa saja sih dasar hukumnya? Yuk simak. Ada 3 sumber hukum atau dasar hukum yang mengikat pada hubungan internasional. Yang pertama adalah undang-undang, yang kedua adalah landasan ideal yaitu Pancasila, dan yang ketiga adalah alinea 1 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri dilandasi pemikiran bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan prasarana, juga mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang berisi tentang perjanjian internasional. Salah satu ketentuannya adalah perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Kedua adalah landasan ideal. Landasan ideal adalah ideologi dasar sebuah negara yang berkekuatan hukum dan bersifat mengikat lembaga pemerintahan serta masyarakat di negara tersebut. Dilansir dari Jurnal Kebijakan Komunikasi Internasional Indonesia 2017 karya Daryanto, sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab menandakan bahwa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat di dunia. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, salah satunya melalui hubungan internasional. Terakhir adalah konstitusi dasar atau landasan konstitusional suatu negara yang menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu sumber hukum pelaksanaan hubungan internasional Indonesia adalah alinea 1 dan 4 pada Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan kedua alinea tersebut, bisa diketahui bahwa bangsa Indonesia memang memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam menjalin sebuah hubungan internasional. Faktor eksternal adalah ketentuan hukum alam yang tidak bisa dipungkiri bahwa suatu negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya untuk memecahkan masalah ekonomi, hukum, sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan. Jadi, faktor eksternal ini adalah faktor-faktor yang muncul dari luar suatu negara. Contohnya yang pertama adalah ketergantungan antar negara. Suatu negara dalam menjalankan kehidupannya tidak bisa hanya bertumpu pada kemampuannya sendiri saja. Terlebih lagi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Maka dari itu, negara-negara di dunia membangun kerjasama dan hubungan internasional untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rasa ketergantungan ini yang membuat suatu negara harus menjalankan hubungan internasionalnya dengan negara lain. Jalinan hubungan internasional ini bisa dijalin antara dua negara atau melalui forum-forum internasional. Yang kedua adalah membangun komunikasi antar negara. Suatu hubungan internasional dilakukan sebagai bentuk upaya membangun hubungan komunikasi dan persahabatan antar negara, sehingga kemudian memunculkan kerjasama yang saling menguntungkan dan produktif antar negara tersebut. Adanya hubungan komunikasi akan memudahkan suatu negara dalam menjalin kerjasama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di negaranya. Yang ketiga adalah mewujudkan tatanan dunia baru. Hubungan internasional yang dilakukan oleh suatu negara juga bisa terjadi karena ingin memberikan manfaat bagi dunia. Manfaat ini bisa berupa kesejahteraan dan perdamaian bagi masyarakat dunia. Terlebih lagi, sampai saat ini masih banyak terjadi peperangan,
kasus kelaparan, kemiskinan di berbagai negara. Berikutnya ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari permasalahan dalam negara itu sendiri. Faktor internal pertama yang muncul adalah kekhawatiran keberlangsungan hidup negara. Faktor pertama adalah adanya rasa khawatir dari suatu negara akan kondisi negaranya. Karena itu, suatu negara perlu menjalin hubungan dengan negara lain yang akan membantu mengatasi masalah internalnya. Yang kedua adalah kurang meratanya sumber daya alam atau SDA. Hubungan internasional juga bisa dilakukan karena sebuah negara mengalami masalah untuk mencukupi kebutuhan negaranya. Saat sumber daya alam tidak merata, hal itu bisa terjadi karena kurangnya hasil panen atau masalah internal yang lain. Masalah tersebut bisa saja diselesaikan dengan melakukan kerjasama berupa ekspor ataupun impor. Yang ketiga adalah ingin mewujudkan kepentingan nasional. Sebuah negara tentu memiliki kepentingan masing-masing yang bisa berbeda antar negara. Untuk bisa mencapai kepentingan tersebut, beberapa negara akan membutuhkan bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, sebuah hubungan internasional dilakukan antar negara. Nah, itu tadi penjelasan mengenai faktor eksternal dan juga faktor internal dalam terjadinya hubungan internasional. Semoga teman-teman semua paham ya. Selanjutnya akan saya lampirkan beberapa contoh hubungan internasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara yang lainnya. Itulah penjelasan mengenai hubungan internasional secara umum dan juga beberapa contoh mengenai hubungan internasional yang ada di Indonesia. Semoga teman-teman semua paham. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching everyone.